Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu pada saat ini, firman yang memberikan kami kehidupan, kekuatan, yang dapat menuntun kami, menegur, mengingatkan kami, dan membuat kami boleh mengenal siapa Engkau dan mengenal diri kami. Berkati waktu di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat ini, dan hati kami mohon Tuhan siapkan untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu di dalam seluruh keterbatasan, ketidakmampuannya, mari Tuhan yang berkarya di dalamnya, untuk boleh memperkatakan firman-Mu kepada kami semua pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Mari kita membuka Alkitab di dalam Roma, pasal 12 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 12. Sudah dapat semua? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8. Jika sudah mendapatnya, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan membahas satu tema tentang kesabaran dalam kesesakan. Dalam menghadapi kesesakan atau kesengsaraan, hal pertama yang harus betul-betul kita pahami adalah bahwa kesesakan, kesengsaraan, penderitaan adalah hal yang normal. Normal terjadi dan dialami oleh siapapun, termasuk orang-orang percaya. Apapun sumbernya dan bagaimanapun bentuknya, ini adalah normal dialami oleh setiap manusia. Ketika kita punya pemahaman yang seperti ini, mungkin kita tidak perlu berlama-lama untuk bertanya mengapa dan bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi yang perlu kita persiapkan adalah kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kesesakan itu. Kesabaran dalam kesesakan adalah tema kita pada malam hari ini, dan merupakan satu sikap yang harus kita miliki di dalam menghadapi kesesakan, yaitu kesabaran. Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, harus diakui bahwa untuk menjadi sabar itu tidak mudah. Apakah ada orang yang berani mengaku dirinya adalah orang yang paling sabar malam hari ini? Nyatanya menjadi orang yang sabar itu tidak semudah ketika kita mengucapkan kata sabar ya, nanti akan ada waktunya. Sabar ya, tidak segampang itu dan tidak semudah ketika kita mendengar orang berbicara kepada kita, sabar ya kamu ya. Gak segampang itu Bapak Ibu Saudara. Sabtu lalu ketika saya cuti, saya mau sharing pengalaman cuti saya Sabtu lalu ketika ke Bandung, daerah Pangalengan. Tempat yang sangat dingin sekali menurut saya, karena itu pertama kali saya datang di tempat yang sangat dingin seperti itu. Kami naik minibus, kami berdelapan bersama dengan Adel dan teman-teman kantornya, gitu ya. Kami naik minibus dari tempat penginapan dan ke tempat wisatanya itu kami naik bus. Jalanan ke sana itu tidak bagus Bapak Ibu Saudara. Jalannya belok-belok, terus tidak rata gitu ya, naik ya bergelombang begitulah, seperti itu ya. Nah, banyak yang mabuk gitu ya. Hampir semua pada minum Antimo gitu, karena jalanannya yang berbelok-belok, bergelombang, perutnya juga bergejolak di dalam gitu ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya itu tidak, ya itu normal lah ya perjalanan seperti itu. Tapi yang sedikit mengundang emosi adalah sopirnya, cara nyetir sopirnya Bapak Ibu Saudara. Sudah jalanannya belok-belok, terus jalanannya tidak bagus,
Sopirnya bawahnya juga, aduh minta ampun deh. Akhirnya apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Saudara bisa nebak? Saya mabuk Bapak Saudara. Setelah 3 tahun saya tidak mabuk setelah di Jakarta ya. Saya mabuk dan yang lainnya pada minum Antimo. Saya tidak minum, sosokan nggak minum Antimo. Saya nggak minum, saya mabuk. Tapi di mobil itu, selama di mobil itu Adel di samping saya, Adel sudah mendengar nafas saya kayaknya sudah berat-berat narik nafas gitu supaya tidak mabuk, tapi tetap keluar juga. Dalam hati saya pengen sekali negur sopir ini. Saya pengen sekali bilang, "Pak, tolong yang bagus dong nyetirnya," gitu ya. Tapi saya berusaha untuk menahan diri, Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha untuk tahan, jangan emosi gitu. Kenapa? Karena saya tahu yang sedang bersama-sama dengan saya adalah ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika saya emosi, mereka tahu saya siapa. Saya adalah hamba Tuhan Kristen gitu ya. Itu berat sekali. Saya ketika berangkat dari gereja, saya bergumul, Tuhan, saya di tengah-tengah mereka, saya harus apa ya gitu ya. Saya harus bagaimana ya. Nanti ketika saya berdoa, apakah saya harus berdoa di depan mereka? Saya bertanya, Tuhan, tapi saya bilang, saya harus menunjukkan diri bahwa saya seorang Kristen. Dalam perjalanan sebelum berangkat ke tempat wisata, saya ajak, ayo kita berdoa. Kami berdoa, saya pimpin dalam kepercayaan Kristen. Saya menyadari menjadi orang yang sabar itu sangat tidak mudah. Diperhadapkan dengan kondisi yang menyesakkan karena saya mabuk. Dengan status saya sebagai hamba Tuhan yang bersama-sama dengan orang-orang, sebagian orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya harus menahan diri untuk tidak ngomong kepada Bapak supir, "Tolong Pak, yang benar dong nyetirnya." Kalau mungkin anak-anak youth yang bareng saya, teman-teman youth, saya masih, ya udahlah kalian kenal saya, nggak apa-apa ya, saya bisa semprot sedikit gitu ya. Tapi saya berusaha untuk nahan diri. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang sabar itu tidak mudah. Karena dalam situasi yang tidak mudah itu, seseorang sedang diperhadapkan dengan dirinya sendiri. Antara mau marah atau tidak, antara mau menyerah atau maju saja, antara bertindak atau harus menunggu. Tapi kalau mau menunggu, sampai kapan saya harus menunggu? Ketika saya mendoakan sesuatu kepada Tuhan, mau sampai kapan Tuhan? Saya tanya-tanya Tuhan, tetapi juga belum ada. Mau sampai kapan Tuhan? Maka saya harus bertindak atau saya harus sabar aja seperti itu. Namun firman Tuhan menyuruh kita untuk menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu hebat sekali. Di dalam Amsal 16 ayat 32 berkata, bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Bapak Ibu Saudara, menurut pengamsal menjadi seorang pahlawan itu sudah hebat. Dan bagi kita juga pasti kita berkata bahwa seorang pahlawan itu pasti hebat. Seorang yang disebut pahlawan tidak mungkin orang yang sembarangan. Dan tidak mungkin hanya melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang disebut pahlawan pasti melakukan hal yang besar. Hebat. Tetapi pengamsal berkata bahwa orang yang sabar lebih daripada itu, hebat sekali. Artinya, kenapa? Karena orang yang sabar itu telah berhasil dan mampu menguasai dan mengalahkan dirinya sendiri. Karena saat seseorang berada dalam kondisi yang tidak mudah, ada sebuah pertentangan di dalam diri orang itu. Dan saat itu ketika ia mampu mengatasi kondisi itu, orang itu telah berhasil mengalahkan dirinya. Firman Tuhan menyuruh jemaat Roma dan kita hari ini untuk bersabar. Bersabar dalam hal apa? Yaitu bersabar dalam kesesakan, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya bersabar di dalam hal menunggu kapan Grab saya datang. Bukan hanya seperti itu. Bukan hanya bersabar kapan nasinya matang karena saya sudah lapar. Ya itu juga termasuk karena kadang-kadang kita diuji dalam hal itu. Sudah lapar sekali. Kadang-kadang ada suami-suami ya, di Jakarta mungkin nggak terjadi, tapi saya nggak tahu, saya sering mendengar di daerah-daerah. Dia pulang di rumah, dia melihat istrinya masakan belum matang, saking laparnya, dia ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, mukul istri segala macam gitu ya. Nggak sabar karena sudah lapar. Sabar yang dimaksud dalam hal ini apa? Itu dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, kesesakan yang dimaksud adalah suatu kondisi yang jelas tidak mudah.
menekan, menyengsarakan, penderitaan, dan jelas kondisi ini sangat menyesakkan. Siapa yang mampu bertahan di dalam kesesakan? Tentu tidak mudah, Bapak Saudara. Dalam penderitaan, siapa yang mampu bertahan di dalamnya? Tetapi firman Tuhan justru menyuruh kita di tengah-tengah kesesakan itu, hai, engkau bersabarlah di dalam kesesakan itu. Apa itu sabar, Bapak Saudara? Dan bagaimana orang yang sabar itu? Sabar ini maksud di sini adalah bertahan, menunjukkan daya tahan, tekun, tetap tabah dalam menanggung keadaan yang tidak mudah itu. Sehingga kalau mungkin diambil satu kesimpulan adalah kesabaran adalah kesanggupan untuk tetap tenang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang menyulitkan, bahkan dalam keadaan yang menyesatkan dan menyengsarakan. Apakah kita berpikir ini mudah? Saya yakin jawaban kita sama. Ini tidak mudah. Ini susah sekali. Ini sulit sekali. Sebab saat seseorang berada dalam keadaan yang genting, yang menyesakkan, saya percaya setiap orang yang sedang berada dalam keadaan yang sulit, ia pasti membutuhkan pertolongan dengan cepat. Ia pasti membutuhkan jawaban yang instan, yang mampu memberikan jawaban dari pergumulan, dari persoalan yang sedang dia hadapi. Tidak hanya sekedar kata-kata penghiburan yang ia butuhkan, tidak hanya sekedar kata-kata sabar yang ingin ia dengar, tetapi sebuah solusi dari persoalan hidup yang sedang ia alami. Saya kadang berhati-hati kalau bertanya kepada orang yang sedang, salah satunya seorang yang sedang mencari pekerjaan. Orang yang sudah bergumul sekali bertahun-tahun mencari pekerjaan. Saya kadang berhati-hati ketika bertanya, apakah sudah dapat atau belum? Saya akan bertanya kepada orang itu ketika saya sudah mampu memberikan solusi, setidaknya memberikan ketenangan. Tapi kalau saya tidak membawa solusi apa-apa, saya mungkin akan lebih cari waktu yang tepat untuk menguatkan dia. Kenapa? Saya rasa bahwa orang yang sedang mencari pekerjaan, yang dia butuhkan bukan hanya sebuah pertanyaan apakah engkau sudah dapat atau belum. Tapi yang dia butuhkan adalah solusi dari pergumulan yang sedang dia hadapi. Engkau mungkin membawa kabar bahwa ada lowongan pekerjaan, atau setidaknya kita berkata kepadanya, kita cari solusi sama-sama, aku bantu. Tidak hanya sekedar, udah dapat pekerjaannya belum? Belum. Yaudah sabar ya, nanti akan ada. Aku juga tahu jawabannya pasti begitu. Aku udah tahu, aku udah nantikan selama berlama-lama sampai saat ini, tapi juga belum dapat. Saya kadang hati-hati ketika bertanya kepada orang yang sedang mencari pekerjaan. Ada satu anak pemuda kita yang sedang mencari pekerjaan. Dan setiap kali saya tanya, saya pastikan saya membawa sebuah solusi kepadanya. Saya cari-cari, saya tanya-tanya, kadang-kadang saya tanya ke Ko Edbert ya, pernah ya dulu ya, kok ada lowongan pekerjaan nggak? Tolong bantu ini. Saya tanya ke teman-teman pemuda yang lain, ada lowongan pekerjaan nggak? Tolong bantu ini. Nah, puji Tuhan, semoga ini solusi buat dia. Kemarin ada satu anak pemuda, dia udah dapat pekerjaan belum? Belum, tolong bantu. Ini ada lowongan di tempatku, tolong beritahu dia. Nah, kami bantuin, semoga ini jalan buat dia. Kita doakan sama-sama. Orang yang sedang berada dalam pergumulan, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya membutuhkan kata sabar yang kita ucapkan, atau kita hanya bertanya tentang kondisinya. Kadang-kadang orang yang sedang dalam pergumulan seperti itu, kadang dia mikir ketika kita sering bertanya, kamu kepo banget sih, kepo dengan kondisi saya, kenapa? Emang ada apa? Solusi apa yang sedang engkau bawa? Tapi Tuhan menyuruh kita untuk sabar. Bapak Ibu Saudara, dalam sikap sabar dalam keadaan yang menyesakan itu, bukan berarti juga kita bersikap pasif dan hanya berdiam diri saja, tetapi aktif mencari solusi dan jalan keluar. Sebab sabar yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah kemampuan untuk bertahan dan tetap tenang dalam keadaan sulit, tetapi juga bertindak, mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, bukan berdiam diri saja. Yakobus 5 ayat 7-8 yang kita baca tadi.
Dia berkata bahwa karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, menariknya dalam bagian ini, Yakobus memberikan perumpamaan seperti seorang petani yang menantikan hasil panen. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian besar kita yang duduk di tempat ini tuh nggak pernah bertani ya. Kalau nggak salah, saya menduga seperti itu. Tapi saya tahu persis rasanya bertani. Karena saya berasal dari keluarga petani. Masa kecil saya dihabiskan di sawah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya hari ini yang seperti ini, kayak Mbak Yuli kadang misalnya dia duduk di samping saya, ih loh sih kita kayak kopi susu gitu ya. Nah dulu waktu kecil saya nggak seperti ini kulitnya Bapak Ibu Saudara. Kayak Mbak Yuli juga, kopi gitu ya, warnanya kopi seperti itu. Saya kerja di sawah waktu kecil. Dan saya tahu persis proses panen padi itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Membutuhkan waktu 3-4 bulan. Dimulai dari menanam benih, lalu ketika benih itu sudah tumbuh, lalu dia dipindahkan. Itu proses zaman itu ya, kalau sekarang sudah lebih canggih. Ketika benih itu sudah ditanam lagi, dia sudah mulai tumbuh besar. Maka ketika dia sudah mulai tumbuh besar, maka pekebunnya, orang yang bekerja itu harus bekerja lagi untuk apa? Mencabut rumput-rumput yang lain dan harus dibersihkan. Sembari membersihkannya, harus juga mencari sumber air yang dapat diairi untuk sawah atau padi tersebut, tanaman padi tersebut. Tapi kadangkala juga ada burung-burung. Sehingga di sawah itu harus dijaga Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa dibiarin begitu aja. Sehingga Bapak Ibu Saudara tahu ketika saya SD, tiap hari Sabtu, kalau sekarang hari Sabtu itu nggak ada sekolah, tapi zaman saya ada sekolah. Tiap hari Sabtu saya pasti bolos di sekolah. Kenapa? Karena orang tua saya pergi ke pasar dan saya yang akan menggantikan menjaga sawah. Nah, ini pengalaman saya waktu kecil gitu ya. Selain ada burung-burung, ada juga tikus-tikus yang menerangkan. Maka pekerjanya harus berusaha untuk memberikan obat tikus atau apapun itu supaya tanaman padi ini tetap terjaga dengan baik. Tetapi petani tetap sabar menantikan hasil panennya. Kenapa? Karena ada satu harapan di sana, bahwa di bulan keempat nanti tibalah waktunya untuk memanen. Tapi untuk mencapai hasil panen itu dibutuhkan proses yang sangat tidak mudah. Orang yang tidak sabar sangat tidak cocok jadi petani Bapak Ibu Saudara. Karena hasilnya tidak terjadi dalam semalaman, tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Makanya jangan jadi petani kalau kita tidak sabar. Mungkin waktu itu saya sabar karena saya masih kecil. Saya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Jadi saya ikut-ikut aja waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bayangkanlah saya punya seorang ponakan gitu ya. Suatu kali ponakan saya ini diajak oleh mama saya ke kebun untuk menanam kacang panjang. Mama saya memberi dia kesempatan untuk menanam benih dari kacang panjang itu. Setelah menanam, mereka pulang ke rumah. Yang namanya anak kecil, rasa penasaran itu kuat sekali. Keesokan harinya, mama saya datang lagi ke kebun dan ponakan saya itu ikut. Dia mau melihat apakah benih yang sudah dia tanam sudah bertumbuh atau belum. Atau bahkan berkali-kali dia tanya, nenek udah berbuah belum? Padahal dia baru tanam kemarin. Udah berbuah belum? Baru ditanam juga kemarin ya. Dia datang lihat, terus dia nanti kapan ya? Nanti kalau dia sudah bertumbuh bagaimana bentuknya nek? Dia bilang begitu ya. Tanya. Lalu seiring berjalannya waktu seminggu, mulai tumbuhlah si benih kacang panjang. Dia mulai besar. Lalu dia mulai bertumbuh lebih besar, mulai tumbuh yang namanya daun. Ponakan saya datang. Dia mulai melihat ada bunga yang memperlihatkan ada pertumbuhan dan mulai tumbuh yang namanya buah. Saking happy dan tidak sabarnya, apa yang terjadi? Ponakan saya ini memegang dari buah atau bunga dari buah
kacang panjang itu. Karena buah kacang panjang ini belum kuat, masih bunga, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Jatuh, copot. Dia nangis sejadi-jadinya. Kapan berbuahnya? Kenapa tidak ada buah? Dia bilang seperti itu. Itu anak kecil, dia belum mengerti. Tapi kita bisa mengambil satu kesimpulan sederhana. Orang yang tidak sabar, ada kemungkinan tidak mendapatkan hasil yang baik. Anak kecil ini tidak sabar menantikan. Dia memegang, dia pikirin sudah buahnya. Kapan gedenya nek? Gitu ya. Akhirnya jatuh, nangis yang terjadi. Menjadi seorang petani membutuhkan kesabaran. Tetapi bersabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tetapi bekerja sambil menantikan. Dan menantikan sambil bekerja. Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi tekanan hidup, kita harus bersabar. Kalau firman Tuhan memberikan contoh kepada kita, perumpamaan kepada kita seperti seorang petani yang menantikan hasil panen itu dengan penuh kesabaran sambil bekerja, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, di dalam segala persoalan hidup yang kau alami, jangan berdiam diri dan menantikan pertolongan Tuhan tapi tidak melakukan apa-apa. Bekerja sambil menantikan pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban dari Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan tapi juga bekerja, jangan berdiam diri saja. Bersabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi bekerja sambil mengarahkan pandangan kita pada pertolongan Allah. Yang kita nantikan adalah hasilnya, bukan? Maka saat kita menantikan hasil, yang kita kuatkan adalah hati kita dan pandangan kita untuk tetap tertuju kepada Allah. Jelas ini tidak mudah. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu tidak mudah, maka banyak orang yang tidak kuat dalam menghadapi dan akhirnya mengalami kegagalan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, kesabaran itu seringkali diuji justru ketika kita sedang berada dalam keadaan yang menyesakan. Kesabaran itu tidak diuji ketika kita sedang berada dalam keadaan yang stabil. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali ujian terhadap kesabaran itu terjadi ketika kondisi sedang tidak baik-baik saja. Di saat waktunya yang genting, ujian terhadap kesabaran sangat kuat sekali. Dan siapa yang mampu bertahan, dia menang. Yang tidak, mungkin kata gagal terjadi kepadanya. Satu contoh nyata, ketidaksabaran firman Tuhan Alkitab menjelaskan kepada kita. Raja Saul tentu tidak asing bagi kita. Pada suatu kali di dalam, Bapak Ibu Saudara boleh baca nanti dalam 1 Samuel ayat 13. Pada suatu kali ketika ribuan orang-orang Filistin menyerang bangsa Israel, Raja Saul yang baru-baru diangkat ingin sekali untuk menyerang. Tetapi ia harus sabar menantikan kedatangan Nabi Samuel untuk membakar korban bakaran bagi Tuhan dan korban keselamatan. Karena Nabi Samuel tidak kunjung datang, sementara pasukan musuh sudah mulai melakukan pergerakan dan rakyat sudah sangat ketakutan. Karena ketakutan yang sudah meliputi rakyat ini, akhirnya rakyat yang mengikuti Saul mulai berserak-serakan dan meninggalkan Raja Saul. Raja Saul berada dalam keadaan terjepit. Keadaannya sangat genting sekali. Ada ketakutan pasti, walaupun dia sebagai seorang raja. Karena keadaannya genting sekali, maka ia menjadi orang yang tidak sabar menantikan Nabi Samuel. Apa yang terjadi? Ia membakar korban bakaran dan korban keselamatan kepada Allah. Ia melakukan tugas yang bukan tugasnya. Dan ketika Samuel datang setelah itu, Samuel berkata kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Gagal. Melanggar perintah Tuhan.
tidak sabar menanti pertolongan Tuhan, mengambil yang bukan bagiannya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kegagalan, ada banyak permasalahan, ada banyak kecelakaan yang terjadi ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya dan tidak mampu sabar dalam kondisi-kondisi yang genting itu. Sayangnya sekali lagi, keadaan sabar itu atau karakter sabar itu seringkali diuji justru di dalam keadaan genting itu. Ada banyak orang yang karena ketidaksabarannya mereka menyalahkan Tuhan atas kondisi yang menyesakan yang mereka alami. Bangsa Israel adalah contoh yang sangat nyata bagi kita. Tidak sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Mereka menyalahkan Musa. Mereka mencobai Tuhan. Padahal ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang sudah mereka alami. Tetapi permasalahan mereka tidak menemukan air saja. Di pasal kemarin kalau nggak salah kita baca bagian ini. Mereka marah-marah. Mereka bersungut-sungut. Tidak sabar. Akhirnya membuat mereka berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu bagaimana menjadi orang yang sabar? Dan sampai kapan kita harus menjadi orang yang sabar? Ini kan yang seringkali menjadi pertanyaannya. Saya sabar. Sampai kapan saya harus sabar? Berapa lama saya harus menunggu Tuhan? Berapa lama saya harus bertahan dalam kondisi yang tidak mudah seperti ini? Rasanya menyesakan, tidak mudah. Rasanya menyerah saja, marah saja. Tidak mudah. Kalau kita melihat di sekitar kita, ada banyak hal yang membuat kita untuk tidak sabar. Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini menjadikan kita manusia yang selalu menginginkan hal yang instan. Semuanya serba cepat. Tetapi sayangnya tidak seorang pun yang mampu membuat dirinya sabar. Sebab kesabaran tidak dihasilkan oleh kita sendiri, juga tidak keluar dari diri kita sendiri, melainkan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kesabaran itu adalah buah Roh yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu bagaimana menjadi orang yang sabar? Saya tanya tadi di kantor sama Lose Jason, bagaimana menjadi orang yang sabar? Dia bilang, jangan berusaha menjadi sabar. Karena kadang-kadang orang bilang sabar, suatu waktu meledak. Karena kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Berjuang dengan kekuatan sendiri untuk menjadi pribadi yang sabar tidak bisa. Maka apa yang harus kita lakukan? Berilah diri dipimpin oleh Roh. Karena kesabaran itu tidak dihasilkan oleh kemampuan kita sendiri. Selaraskanlah pikiran kita dengan cara berpikir Allah. Pandanglah pada pertolongan Tuhan, meskipun tidak selalu mudah. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita punya kesesakannya sendiri, bukan? Kita yang hadir malam hari ini kita punya pergumulan masing-masing. Ada hal-hal yang kita doakan kepada Tuhan. Bergumul untuk keluarga, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk masa depan, menantikan segala sesuatu atau kondisi-kondisi yang menyesakan lainnya. Bergumul tentang kapan anak-anak saya sukses, kapan suami saya berubah, kapan ini dan ini dan ini bisa terjadi. Sementara kita punya banyak harapan di dalamnya. Tetapi apa yang membuat seseorang mampu bertahan atau bersabar dalam keadaan yang menyesakan ini? Saya pikir bahwa kesabaran dan dalam kesesakan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pengharapan. Apa yang membuat seseorang tetap sabar dalam menantikan jawaban Tuhan atas doa-doanya adalah ketika ia percaya dan berharap bahwa suatu waktu Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 ini. Sesungguhnya waktu Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahkan di dalam Yakobus 1 dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang bertahan di dalam penderitaan, sebab mereka akan menerima mahkota kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah menjadi orang yang sabar dan bertahan di dalam menghadapi kondisi yang tidak baik itu.
Tetapi seseorang yang mampu, seseorang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, masih sangat mampu untuk bertahan. Meskipun kondisinya tidak mudah, aku percaya janji Tuhan tepat pada waktunya. Keyakinan bahwa Allah mengatur dan mengendalikan segala sesuatu, sementara menunggu dengan iman, kita juga sambil bekerja, sambil menantikan kapan waktunya Tuhan itu tiba. Tetapi pertanyaannya adalah, mungkinkah seseorang mampu bersabar dalam kesesakan? Saya pikir sangat mungkin, meskipun tidak mudah. Dalam beberapa minggu ini kita sudah mulai memasuki pasal-pasal yang membahas kehidupan bangsa Israel di padang gurun di dalam Shepherd. Siapa yang masih aktif baca Shepherd ya? Kita sudah memasuki perjalanan Israel, berjalan di padang gurun, kehidupan bangsa yang tegar tengkuk, yang senantiasa bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa membaca dengan seksama, ada satu bagian dari keseluruhan yang mungkin saya simpulkan, yang saya ambil dan saya simpulkan secara pribadi dari perjalanan Israel di padang gurun dan bagaimana Tuhan menghadapi bangsa Israel. Apa itu? Kesabaran Tuhan menghadapi bangsa yang tegar tengkuk itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara baru ditolong, tapi bukan terlambat, belum waktunya. Sudah bersungut-sungut, marah-marah kepada Tuhan. Baru ditolong, hanya Musa naik ke Gunung Sinai, mereka sudah meninggalkan Tuhan. Baru ditolong, dikasih pertolongan, dikasih perlindungan, disediakan makanan minuman. Sedikit saja apa yang tidak mereka dapatkan, marah-marah lagi kepada Tuhan. Tetapi lihat, kesabaran Tuhan begitu luar biasa. Apakah mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini mampu untuk bersabar di dalam kondisi yang tidak mudah? Sangat mungkin, meskipun tidak mudah sekali lagi. Mengapa? Sebab Yesus telah menunjukkan teladan bagi kita tentang apa dan bagaimana caranya bersabar dalam kesesakan. Tentu ini tidak asing bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita masih mengingat bagaimana Kristus menanggung kesesakan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi ia mampu bertahan hingga ia menyelesaikan pekerjaan yang ia kerjakan. Pekerjaan keselamatan yang ia lakukan bagi kita. Bayangkan kalau Kristus tidak sabar. Apakah keselamatan terjadi? Tetapi Kristus menunjukkan teladan yang sejati bagi kita. Oleh karena itu, karena Kristus telah menjadi teladan bagi kita, dan Dia adalah teladan bagi kita, kecuali ada yang lain yang kita teladani, maka kita berkata tidak mungkin. Tetapi karena Kristus adalah teladan bagi kita di dalam menghadapi penderitaan, menghadapi kesesakan, maka kesabaran, ketahanan, keteguhan di dalam menghadapi ujian-ujian hidup itu sangat mungkin untuk kita lakukan, meskipun tidak mudah. Sabarlah apapun kesesakan yang sedang kita alami saat ini, dan arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan menolong kita dan selamat menikmati buah roh dari Tuhan, yaitu kesabaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan, bila kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang seringkali gagal, sehingga kita seringkali tidak menjadi tidak sabar dalam beberapa kondisi tertentu. Mari juga kita minta Tuhan tolong saya untuk boleh menjadi orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Mampukan saya ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang sangat sederhana, mungkin sudah sering kali kami dengar, tetapi juga kami mengakui kami berkali-kali gagal. Kami mengakui bahwa kami lemah di dalam menghidupinya. Oleh karena itu kami memohon Tuhan, Engkau yang bekerja di dalam kami, memampukan kami untuk boleh menghidupi firman-Mu
menjadikan kami orang-orang yang sabar di dalam menantikan pertolongan Tuhan di dalam setiap kondisi yang kami alami. Membuat kami untuk tetap tabah, tekun, teguh di dalam menghadapi setiap persoalan hidup kami, sehingga kami tidak sekali-sekali meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan di dalam kondisi apapun yang kami alami. Bagi setiap kami yang saat ini sedang berada dalam pergumulan, mari Tuhan tolong kami untuk tetap bersabar, teguh dan tekun dalam menantikan Tuhan atas hidup kami. Juga tolong arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih untuk firman-Mu. Segala kekurangan-kekurangan kiranya Roh Kudus yang terus menerangkannya di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.